i'tikaf. Tapi kalau misalkan kita punya kebiasaan misalnya ya, kebiasaan kajian atau kita ingin ikut-ikut kajian-kajian ilmu gitu misalnya, itu ada sebagian ulama yang membolehkan. Kita boleh nih ya, kita boleh mengikuti kajian di masjid dengan syarat. Nih, untuk ulama yang membolehkan dengan syarat kita itu nggak boleh duduk di tempatnya orang sholat. Ya, otomatis berarti kita nggak boleh duduk yang ada sejadahnya. Atau kita boleh duduk di lantai-lantai paling belakang. Yang kalau misalnya ternyata tembus, kita tuh bisa langsung dibersihkan. Gitu. Karena kalau misalkan kita duduk di tempatnya orang sholat, khawatirnya orang yang sholat di tempat kita duduk itu, yang kita nggak tahu ternyata tembus, itu jadi nggak sah gara-gara kita. Habis ya. Untuk yang kelima, menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi untuk Imam Syafi'i sendiri, ini tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf ya. Jadi mushaf ini, kalau Imam Syafi'i itu, Al-Quran yang memang tulisannya ayat doang. Nggak ada terjemahnya intinya ya, nggak ada terjemahnya. Jadi untuk menyentuh mushaf tidak boleh, membawanya pun tidak boleh. Kalau misalnya untuk kita-kita nih, yang nggak bisa lepas dari Quran misalnya ya, berarti kalau lagi haid ya kita pakai Quran yang ada terjemahnya, atau lebih hati-hatinya lagi pakai Quran pakai HP ya, pakai HP kan di HP pasti ada aplikasi Quran. Gitu. Sampai-sampai misalnya ada nih yang punya kebiasaan dia itu ikut kajian tafsir, yang mau nggak mau kita kan harus bawa Quran dong ya, kita perlu bawa Quran. Oke, kalau mau kita bawa Quran yang ada terjemahnya, plus nanti pas kita mau berangkat ke kajiannya itu, otomatis kan kita bawa tas ya. Bawa tas itu isinya ada Quran, ada tisu, make up, ya segala macam lah kalau perempuan ya. Berarti nanti niatnya itu harus diganti. Jangan niat bawa Qurannya, tapi niatnya, aku niat bawa HP gitu. Sampai niat pun itu dalam mazhab Syafi'i ya. Sampai diperhitungkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita ada niat ibadah di situ. Kalau bisa niatnya kita ganti gitu. Karena kenapa? Karena takutnya kita itu bermain-main dalam urusan ibadah. Kita lanjut ya ke selanjutnya yang ke-6 sampai 9. Yang ke-6 adalah membaca ayat Al-Quran dengan tujuan qiraah. Dalam artian di sini kita tidak diperbolehkan untuk tilawah ya, atau melanjutkan bacaan. Jadi untuk kita-kita nih yang haid ya, kalau misalnya dalam keadaan haid, itu kan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan bacaan atau tilawah. Berarti harus ada nih sesuatu yang lainnya. Bisa diganti dengan murojaah misalnya, kita udah hafal di 30, berarti kalau lagi haid harus diulang-ulang nih hafalannya. Atau kita ganti pakai tadabbur Quran, atau kita baca tafsir, pokoknya apapun selain tilawah. Atau bisa juga zikir, maksurat, segala macam. Banyak alternatif lain. Bisa jangan sampai gitu mungkin. Kalau murotal sih orang yang baca ya. Jadi kuncinya itu ya, mengisi ruh kita itu. Oke. Kadang kan dari haid sampai nanti kita sholat lagi itu kan futur naikin imannya itu susah ya. Itu dia. Itu ada pertanyaan kayak gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah katanya di haidnya, tapi masalahnya futur. Jadi haid jadi alasan ya. Harusnya jangan sih. Oke. Gitu. Jadi banyak alternatif lain selain tilawah. Yang ketujuh adalah talak. Jadi untuk para suami itu tidak diperbolehkan untuk mentalak istrinya ketika haid, karena kalau misalkan mentalak istri ketika haid itu bisa memperpanjang masa idahnya istri. Jadi kasihan. Nah, gitu. Yang ke-8 tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Yang ke-9 bersuci toharoh dengan niat ibadah. Nah, untuk yang ke-9 ini, misalnya contohnya ya, ada orang yang sebelum tidur itu punya kebiasaan wudhu. Yang wudhunya itu pasti wudhu niat untuk sholat kan, wudhu ibadah. Nah, kalau misalkan kita punya kebiasaan itu, terus kita haid, nah ketika haid itu, niat wudhunya harus diganti. Jadi, kita niatkan wudhunya itu niat kebiasaan, bukan niat toharoh. Karena balik lagi,
kita itu tidak diperbolehkan untuk bermain-main dalam urusan ibadah. Jadi yang diganti adalah niat. Kalau untuk pahala, insya Allah malaikat udah tahu sendiri lah ya. Kita kan punya kebiasaan itu. Masa iya dikurangin? Enggak, insya Allah pasti akan tetap masuk pahalanya ya. Oke. Jadi niat bersih-bersih juga mendingan jangan, tapi lebih kepada ya udah ini kebiasaan saya ya Allah gitu ya. Jadi malaikat juga dapat pahalanya, pahala kebiasaan. Kebiasaannya berapa nih pahalanya? Nah, itu sesuai. Gitu. Yep. Kita lanjut ya ke aturan dalam mengqadha salat. Ini beberapa mungkin banyak yang belum tahu. Nah, untuk aturan dalam mengqadha salat ini ada 2. Pertama, untuk mereka-mereka yang kedatangan haid setelah masuk waktu sholat. Jadi, apabila seorang wanita keluar dari haid setelah masuk waktu sholat, sementara ada cukup waktu untuk mengerjakan sholat tersebut, tapi ia belum mengerjakannya, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut setelah suci dari haid. Dengan syarat, sebelum darah keluar, ia mendapati waktu sholat yang lamanya cukup untuk sholat dan bersuci. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ke slide selanjutnya aja ya. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh. Misalnya, jam 12.30, Aisyah melihat keluarnya darah haid. Pada waktu itu, ia belum mengerjakan sholat zuhur. Padahal waktu zuhur jam 12. Nah, berarti dia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Karena kenapa? Karena ada 30 menit untuk melakukan sholat. Jadi gini, enaknya lagi, intinya, misalnya nih, waktu zuhur itu kan jam 12 ya. Di sini di contohnya, zuhur itu kan jam 12. Boleh Bu Moderator dilihatin gambarnya? Oke, nah jadi misalnya azan zuhur itu jam 12. Ya kan, azan zuhur jam 12, dan dia itu belum sholat. Pas dia mau sholat nih, jam 12:30, ya kan ke kamar mandi ya, si Aisyah ini. Dia ngecek, wah, aku haid, gitu ya. Wah, aku haid nih jam 12:30. Tapi aku belum sholat zuhur, gitu kan. Nah, berarti dia itu punya kewajiban mengqadha sholat zuhurnya ketika nanti dia suci. Kenapa? Karena dia itu punya cukup waktu, dia punya waktu 30 menit, yang 30 menit itu waktunya cukup banget buat dia sholat. Tapi dia belum lakukan. Itu mungkin karena ada alasan rapat, atau malas mungkin, atau nanti-nanti, atau segala macam. Jadi, kalau misalnya kita belum sholat, padahal waktunya sudah masuk, dan waktunya cukup untuk sholat, itu harus diqadha. Jadi, kalau misalkan kita punya kalender itu, ternyata kita ada hutang sholat nih, ditulis di kalendernya hutang sholat zuhur. Jadi nanti ketika suci, kita itu punya kewajiban untuk mengqadha sholat zuhurnya itu. Gitu. Jadi paling enak itu emang nggak telat sholatnya ya. Kenapa sholat itu harus tepat waktu? Itu salah satunya. Oke, ini yang kedua mungkin ya alasannya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu kedatangan suci di akhir waktu sholat. Nah, jika darah haid berhenti sebelum habis waktu sholat, yang lamanya kira-kira sebatas takbiratul ihram atau lebih, maka wajib mengqadha sholat waktu itu. Dan wajibkan pula mengqadha sholat sebelumnya, sholat yang didapat dijamak dengannya, seperti zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Lebih enaknya kita lanjut slide selanjutnya aja ya. Kadang kata-kata itu lebih pusing dibanding gambar. Oke, di sini ada contoh. Misalnya nih, si Aisyah ini, dia itu sudah suci dari haid jam 17.45. Jam 18 ini udah azan maghrib. Nah, dia itu suci haidnya itu di 17.45. Kalau 17.45 berarti kan dia itu suci di waktu asar. Di waktu asar yang mepet maghrib, ya kan? Nah, si Aisyah ini pas lihat, wah, aku udah suci dari haid nih, aku udah selesai nih. Kan, dia udah cek segala macam, nggak ada keluar cairan apapun. Oke, dia langsung ambil anduk, kan otomatis ngambil anduk, dia langsung mandi wajib. Pas dia mandi, nggak lama azan maghrib. Kan, Allahu Akbar, azan maghrib. Nah, pas dia keluar, berarti kan dia keluar dalam keadaan sudah masuk waktu maghrib. Nah,
kalau misalkan dalam permasalahan seperti ini, berarti sholat yang harus dia kerjakan adalah tiga waktu sholat. Pertama, sholat maghrib. Kedua, sholat asar, karena dia sucinya di waktu asar. Yang ketiga, sholat zuhur. Ya, ketiga sholat zuhur. Kenapa dia harus sholat zuhur juga? Karena sholat asar dan zuhur itu bisa dijamak. Gitu. Paham, Bu Moderator? Ini mewakili nih. Paham ini. Ya. Ya. Kalau misalnya ada yang nanya alasan kenapa sih harus mengkode sholat zuhurnya? Sebenarnya sama aja kayak misalnya kita itu punya sebab safar ya. Kalau misalkan kita dalam keadaan safar atau dalam perjalanan yang ternyata kita nggak bisa sholat zuhur, otomatis kan kita sholat zuhurnya di waktu asar. Itu sebabnya karena safar. Nah, kalau misalnya di haid ini, kita itu kan nggak bisa sholat zuhur karena sebab apa? Karena sebab kita masih haid. Nah, setelah kita suci di waktu asar, berarti sebab itu kan sudah hilang. Otomatis kita sholat zuhurnya. Oh, jadi walaupun sucinya di asar, tadi zuhurnya kebawa untuk sholat gitu? Ya, betul. Jadi kalau misalnya sucinya di asar, sucinya di isya, berarti harus kode zuhur, harus kode sholat sebelumnya ya? Harus dijamak. Ya. Kalau ini berarti bersihnya di maghrib, zuhur, asar, maghrib, sholat gitu juga? Ini? Enggak, kalau sucinya di maghrib, berarti maghrib aja. Tadi kan dia sucinya di asar. Oh iya. Jadi, di akhir asar banget ya? Ya, paham. Jadi yang perlu di tanda petikin ya, atau di garis bawah di sini, bukan ketika dia mandinya, tapi ketika darah itu berhenti. Walaupun darah itu berhenti, tapi ternyata dia belum mandi, nggak berlaku. Jadi kita ngelihat, oh darah aku udah berhenti nih. Wah, berarti aku berhenti di waktu apa? Sholat apa aja yang harus aku kodok? Gitu. Kadang kan darah berhentinya kapan, mandinya kapan. Iya, benar. Iya, itu sih. Jadi pantesan kan katanya nggak boleh juga ya menunda-nunda waktu toharoh kan? Kalau emang udah tiba waktunya. Dosa sih. Dosa pasti. Kita lanjut nih, Bu. Oke, kita lanjut ya ke tata cara mandi junub. Ini insya Allah udah sama-sama tahu. Yang pertama pastinya adalah niat. Karena setiap perbuatan berawal dari niat. Yang kedua adalah membersihkan kedua telapak tangan. Jadi, sebelum apa-apa ya emang harus cuci tangan dulu. Sama kayak sekarang ya, COVID apa-apa cuci tangan. Mandi itu pun gitu. Setelah niat, ya cuci tangan. Terus yang ketiga, setelah cuci tangan, otomatis mencuci kemaluan atau membasuh kemaluan. Jadi sebelum pegang kemaluan, ya harus cuci tangan dulu. Pastikan bersih. Terus kita lanjut, yang keempat adalah berwudu. Jadi setelah tadi kita mencuci kemaluan, yang keempat adalah berwudu. Kita wudunya seperti wudu orang sholat, ya, wudunya seperti wudu orang sholat seperti biasa. Dan yang perlu yang perlu di garis bawah juga, kalau misalnya wudu, adabnya jangan telanjang. Gitu. Jadi otomatis kan kalau misalkan kita mau mandi wajib, mau nggak mau kita udah buka-bukaan dong ya. Nah, kalau misalkan pas kita lagi wudu, pakai anduk, dikembenin boleh. Pokoknya jangan sampai telanjang, karena memang adab berwudu itu tidak boleh telanjang. Terus sunahnya juga menghadap kiblat. Oke. Yang kelima, membasuh rambut dan menyela-nyela pangkal kepala. Jadi, kalau saya pribadi itu pakai gayung ya. Jadi, kita ambil gayung, ambil air pakai gayung, kita ambil air, terus tangannya ini kita celupin ke gayung. Terus kita sela-sela di pangkal kepalanya. Kenapa? Karena khawatirnya kalau misalkan kita langsung jebur-jebur, ada pori-pori kepala yang dia itu tidak terkena air. Otomatis mandinya kita itu nggak sah. Itu kenapa harus menyela pangkal kepala. Sampai sedetail itu gitu kan, karena kan takutnya pori-pori nggak kena nih, nggak basah, percuma aja kita mandi. Ya. Yang keenam, yaitu menyiram dan membersihkan seluruh anggota tubuh. Nah, step yang keenam ini adalah setelah tadi menyela pangkal kepala dan kita memastikan semua pori-pori basah, baru kita ambil gayung,
siram ke atas kepala 3 kali. 1, 2, 3, ya kan? Sambil dibersihkan gitu ya, sambil diusap-usap gitu deh pokoknya. Terus baru sebelah kanan 3 kali, ke sela-sela ya, kayak belakang telinga, terus ketiak, pokoknya tempat-tempat tersembunyi itu kalau bisa sambil dibasuh, terus baru sebelah kiri 3 kali. Nah, ini step ini selesai, baru mandi biasa. Sampoan, sabunan, dan selanjutnya. Showeran. Ya, begitu. Oke. Nah, ini penting. Jadi kita harus bisa mengenali siklus haid kita. Dan kita harus punya kalender haid sendiri. Kalau bisa, setiap haid itu dicatat darahnya, sampai berapa harinya. Jadi kalau nantinya haid kita itu ternyata nggak beres atau berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, kita udah punya bukti. Karena semua itu butuh bukti. Sama haid juga kayak gitu. Jadi harus dicatat ya, harus dicatat sampai warnanya segala macam. Apalagi kalau misalkan nanti nikah ya, otomatis kan kita butuh sejarah haid ya, butuh ininya. Jadi kalau misalnya kita udah punya, apalagi kalau misalkan nantinya KB, itu kita punya perbandingan. Ya, jadi harus punya kalender haid sendiri. Begitu. Ya. Oke, baik. Udah nih, Ya, sudah. Semoga bermanfaat buat semuanya. Yang istihadah mau kita bahas? Boleh, kalau misalnya masih ada waktunya, dilanjut. Masih ada, tenang. Karena 20.45 boleh teman-teman mulai bertanya di room chat sambil kita menunggu ke jam 9 ya. Karena kita sebetulnya masih ada nih. Nah, mau dibahas? Boleh. Kita bahas ya. Nah, ini masuk ke contoh istihadah ya. Jadi, yang tadi udah kita bahas, misalnya buat teman-teman yang punya kebiasaan haidnya itu tiap bulan 5 hari, misalnya. Terus, entah itu stres, atau lagi skripsi segala macam, tahu-tahu kok lebih dari 15 hari, gitu. Nah, kalau punya kebiasaan seperti itu, berarti kan otomatis itu adalah istihadah. Kalau bulan lalunya 5 hari, terus ternyata bulan sekarangnya 10 hari, itu nggak apa-apa. Kalau ternyata bulan sebelumnya dan bulan selanjutnya itu haidnya berbeda, selama dia dalam lingkup 15 hari batas maksimal haid, itu semuanya masih haid. Jadi nggak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan itu kalau haidnya itu sudah lebih dari 15 hari. Nah, itu baru yang dimasukkan dalam istihadah. Di sini ada contohnya. Di sini contohnya adalah buat mereka-mereka yang punya kebiasaan haidnya ini lebih ya. Dia punya kebiasaan istihadah. Nah, dan dia ini bisa membedakan antara mana darah kuat, mana darah lemah. Jadi, di sini contohnya dia itu haid dan istihadahnya bersambung selama 20 hari. Nah, di sini dari darahnya itu kita bisa bedain. Kenapa tadi di awal ada warna darah, itu buat membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Nah, di sini 10 hari dia keluar darah hitam. Terus 10 hari dia keluar darah merah. Kalau kejadiannya seperti ini, kita bisa dengan mudah menghukumnya dengan cara tamyiz. Tamyiz itu dibedakan dari warna darah. Berarti darah hitam yang itu adalah darah kuat, itu maksudnya adalah haid. Ketika darah merah yang keluar, itu berarti darah lemah. Dan itu masuk ke darah istihadah. Gitu. Ini buat mereka-mereka yang darahnya bisa dibedakan. Ya. Kita lanjut ke contoh istihadah kedua. Nah, untuk contoh istihadah kedua ini, mungkin banyak juga yang seperti ini. Jadi, dia ini punya masa haid, masa kebiasaan haid ya. Dia punya siklus haid, contohnya di bulan Januari dia 7 hari, Februari 8, Maret 9, April berulang, 7, 8, 9, ujuk-ujuk di bulan Juli, Agustus, September, dia istihadah. Nah, kalau kayak gini, karena siklus haidnya berulang, berarti Julinya itu merujuk ke bulan Januari sama April, kembali ke 7 lagi. Karena kan dia 7, 8, 9.
7, 8, 9. Ketika di bulan Julinya itu dia istihadoh, berarti balik lagi 7, Juli 7, selebihnya istihadoh, Agustus 8, Septembernya 9, selebihnya istihadoh. Ini buat yang haidnya berulang. Paham insya Allah ya. Kita lanjut ke ini, istihadoh ketiga. Nah, ini buat teman-teman yang haidnya nggak teratur. Yang kayak gini biasanya yang paling sering. Jadi, pas kita cek Januari kok keluarnya cuma 4 hari. Terus Februari 7 hari, Maret 6, April 5, Mei 8, Juni 7. Ya kan? Nah, ini semua kan masih dalam lingkup 15 hari kan? Kita santai. Di bulan Juli nih, mungkin kita lagi stres atau kenapa, banyak pikiran, ternyata kita istihadoh nih. Haidnya lebih dari 15 hari. Kalau kayak gini, kalau haidnya nggak teratur, dan kita nggak tahu kebiasaan haidnya kita ini suka berubah-berubah, berarti kita merujuk ke masa haid sebelum, kita merujuk ke ngikutin masa haid bulan sebelum kita mengalami istihadoh. Jadi kan sebelum kita istihadoh itu kan di bulan Juni ya. Nah, di bulan Juni itu haidnya 7 hari. Berarti Julinya 7 hari, selebihnya istihadoh. Begitupun Agustus, September. Bu moderator paham nggak? Saya sedang mencerna ini. Coba dibaca lagi. Ya. Jadi yang... dia punya kebiasaan haid itu 7 hari, misalkan kayak gitu. Kalau ada kelebihan di yang biasa 7 hari itu bisa terhitung sebagai istihadoh gitu. Nah, ini buat yang haidnya nggak teratur. Jadi tiap bulannya itu beda-beda. Ya kan? Tiap bulannya beda-beda. Misalkan, ini kan dia tiap bulannya beda nih. Januari, Februari, Maret, beda. April, Mei, Juni, beda. Nggak teratur kan? Nah, terus tiba-tiba di bulan Juli, dia istihadoh nih. 17 hari misalnya contohnya. Dia istihadoh selama 17 hari. Nah, yang terhitung darah haid itu hanya 7 hari. Karena kita merujuk ke bulan sebelum dia istihadoh. Karena kebiasaan sebelumnya udah sering 7 hari kayak gitu ya? Nah, karena kebiasaan sebelumnya, sebelum dia istihadoh ini 7 hari. Berarti kita ambil darah yang keluar selama 7 hari itu haid, lebihnya baru istihadoh. Gitu. Ini berlaku untuk ibu-ibu yang KB juga termasuk. Jadi gini, nggak harus nunggu 15 hari dulu gitu ya? Enggak. Untuk kasusnya kayak gini kan? Enggak harus. Karena kan tapi kalau untuk awal dia baru tahu ternyata dia istihadoh, ya otomatis kan dia ngiranya awalnya aku suci, awalnya aku haid kan, aku masih haid nih, dia tunggu nih, ternyata lewat sampai 15 hari. Nah, kalau udah lewat sampai 15 hari, kita lihat bulan sebelumnya itu aku berapa hari ya? 8 hari. Oh, ternyata hari ini aku istihadoh. Oh, berarti kita ambil 8 harinya itu haid, lebihnya sholat yang kita tinggalkan harus dikodok karena kita itu udah masuk istihadoh. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan untuk teman-teman juga nih pas nih tentang kodok-kodoannya ini. Kodok sholatnya itu harus berurutan dari waktu sholat yang ditinggalkan atau gimana? Kalau sebenarnya yang paling penting adalah sholatnya harus diganti. Kalau misalnya bisa diurut, alhamdulillah. Kalau aku pribadi, untuk sholat-sholat yang ditinggalkan kan kalau langsung berentet sekian banyak, kita kan capek juga ya. Nah, biasanya itu aku itu setiap selesai sholat wajib, diniatin kodok. Saya sholat subuh nih, aku punya utang subuh, ya udah sholat subuh lagi. Zuhur, punya utang zuhur lagi. Sambil dicatat, sholat apa aja yang kita harus kodok itu kita catat, apa yang udah kita bayar, kita catat. Jadi kan semuanya jelas gitu. Dan itu posisinya tidak boleh dijamak ya? Kodok kan namanya. Jadi teman-teman itu tadi catatannya, sholatnya bisa dilakukan, kodonya itu pas kita habis melakukan sholat wajib biasanya. Misalkan, kemarin ada waktu asar yang saya hutangi, ya udah abis isya ini bayar yang asar gitu kan? Bisa. Oke. Gitu. Soalnya sempat ada ini ya di dalam pikiran juga terlintas
apakah memang boleh dijama tuh? Ya kayak tadi kan ninggalin 3 waktu sholat, zuhur ke asar. Misalkan, nah itu boleh dijama atau kodonya satu-satu? Kalau misalnya mampu, sebenarnya bisa. Misalnya nih, kan dari Isya ke subuh kan waktunya banyak. Kalau mau kita bayar semuanya itu boleh. Boleh. Tapi tidak boleh dijama. Jangan. Namanya dijama itu kan karena ada sebab tertentu kan. Nah, kalau di kodo itu kan satu. Gitu. Jadi jelas nih buat teman-teman yang mungkin di kepalanya juga ada pertanyaan, ini dijama deh. Kalau subuh mah kayaknya nggak bisa dijama. Enggak, ternyata kodo beda sama jama gitu ya. Iya. Kodo itu beda Jadi sama jama. tidak dijama, diganti harus sesuai dengan rokaatnya gitu kan. Satu-satu. Iya, sesuai dengan. Kalau jama itu harus 4 loh. Jama itu harus 4. Kan nggak boleh. Kalau namanya meringkas itu kosor. 2 kan. Kalau mau tambahan lagi, jadi perbedaan antara jama sama kosor itu, kalau jama itu kan dilakukan sesuai dengan rokaatnya. Asar ya 4, zuhur ya 4 gitu ya. Kalau kosor itu yang tadinya 4 bisa diringkas menjadi 2. Nah, kalau sholat kosor juga itu tidak boleh dilakukan sholat kosor selama kita dalam perjalanan. Misalnya dari Jakarta ke kemana ya? Contohnya misalnya Jawa Timur ya. Jakarta ke Jawa Timur. Yang ternyata jaraknya itu sudah melebihi 80 km ya. 80 km atau lebih. Nah, ketika jaraknya sudah melebihi, selama kita dalam perjalanan, kita diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Kita boleh nih, zuhurnya 2, asarnya 2, jadi jamak kosor otomatis ya. Tapi kalau kita udah nyampe Jawa Timur, udah nyampe tempatnya, itu nggak boleh kosor lagi. Udah berlaku jamak. Jadi sholatnya sesuai dengan rokaat. Oke. Paham. Jadi, ya gitulah. Maksudnya di dalam pikiranku adalah, kalau sekarang waktunya adalah sholat isya, ketika kita mau mengkodo subuh pun bisa gitu ya. Bisa ya. Sip. Kita lanjutkan ya ibu-ibu jamaah Syahretno. Sini mungkin sekilas tentang nifas. Oke, sekilas ya. Ini untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan. Nah, melahirkan dan akan melahirkan. Sekilas seputar nifas. Jadi, untuk nifas sendiri, ini ada masa-masanya. Sama seperti haid, ada minimal, ada maksimal, dan umum. Masa minimal nifas itu adalah sesaat atau lahzoh. Dalam artian, ketika dia telah melahirkan, itu darahnya keluar cuma seetik. Seecret gimana ya? Cuma sedikit intinya. Tapi mungkin kalau kita mungkin jarang kali ya. Kalau masa-masa sekarang mungkin zaman dulu itu ada. Kenapa ada masa minimal seperti ini? Karena memang ada wanita yang mengalami gitu ya. Jadi masa minimalnya itu adalah sedikit atau sesaat. Cuma sedikit. Nah, untuk maksimalnya nifas itu adalah 60 hari. Nih, untuk mazhab Syafi'i 60 hari. Umumnya itu 40 hari. Jadi buat teman-teman yang sudah melahirkan dan ternyata nifasnya itu lebih dari 40 hari, jangan galau. Karena itu kalau di mazhab Syafi'i itu masih masuk masa nifas. Kita lanjut ya. Nah ini nifas ya. Jadi yang pertama, dikatakan darah nifas jika terjadi keguguran di usia kandungan telah mencapai 40 hari atau lebih. Kalau untuk mazhab Syafi'i, di sini, kalau sudah mencapai 40 hari kandungannya atau lebih, kalau dia ternyata keguguran, itu masuknya darah nifas. Darah yang keluar darah nifas. Karena kenapa? Karena 40 hari itu sudah diketahui ternyata itu adalah bakal janin. Ya, sebenarnya di 40 hari ini banyak perbedaan pendapat. Syafi'i sendiri mengatakan itu darah nifas. Kalau di bawah 40 hari, semua sepakat itu bukan nifas. Masuknya ke darah fasad. Jadi tetap harus sholat. Patokannya 40 hari. Oke. Yang kedua misalnya, jika darah keluar sebelum 15 hari semenjak melahirkan, maka disebut nifas. Ini mungkin yang darahnya keluar ketinggalan. Jadi
pas dia melahirkan itu, selesai dia melahirkan, dia nggak keluar darah sama sekali tuh. Dia nggak keluar darah sama sekali. Nah, 10 hari kemudian, kurang dari 15 ya, 10 hari kemudian, ternyata keluar darah. Kalau darahnya keluar kurang dari 15 hari dari dia melahirkan, darah itu darah nifas. Ya, oke. Kalau paham, kita lanjut ke ketiga nih. Yang ketiga, jika darah keluar setelah 15 hari, semenjak dia melahirkan, maka disebut haid. Jadi, pas melahirkan itu dia bersih gitu ya, nggak keluar darah. Bayinya keluar, darahnya enggak gitu. Atau mungkin dia sesar, ya mungkin dia sesar yang otomatis nggak keluar darah, ya kan? Nah, terus darah itu ternyata keluar setelah lebih dari 15 hari. Nah, darah yang keluar lebih dari 15 hari dari semenjak dia melahirkan, darahnya ini darah haid. Karena keluarnya sudah lebih dari 15 hari. Baik. Masih paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh keempat, jika setelah 60 hari darah keluar bersambung dengan nifas, maka disebut istihadah. Ini buat ibu-ibu yang darahnya itu bersambung dengan nifas. Jadi setelah dia melahirkan itu ternyata darahnya keluar sampai 70 hari misalnya. Berarti kan nifas sama darah selanjutnya itu bersambung, nggak ada jeda, ya, nggak ada jeda. Contohnya dia melahirkan, setelah melahirkan dia darah keluar 70 hari. Berarti tadi kita patokannya 60 hari maksimal. Berarti darah di hari ke-61 itu adalah darah istihadah. Karena sudah melewati maksimal nifas 60 hari. Paham ya? Kita ke yang kelima. Jika setelah 60 hari suci, meski sebentar, walaupun sebentar, kemudian keluar darah lagi, maka disebut haid. Contohnya nih, misalnya, dia nifasnya ini maksimal ya, nifasnya maksimal 60 hari. Nah, satu hari dia suci. Di hari ke-61-nya nih, dia suci sehari. Dia suci, di hari ke-62-nya keluar darah. Di hari ke-62 keluar darah ini sudah masuk darah haid. Karena antara nifas dengan darah kedua ini ada jeda. Walaupun sebentar. Ini bedanya yang keempat sama yang kelima. Oke. Yang keenam. Jika masih dalam lingkup 60 hari, terjadi masa suci yang kurangi 15 hari, maka semuanya adalah nifas. Ini sama kayak haid yang putus nyambung. Jadi, selama dia masih dalam lingkup 60 hari masa maksimal nifas, walaupun misalkan dia nifas 20 hari, suci 3 hari, keluar lagi, berhenti, berhenti keluar, gitu terus misalnya putus nyambung. Selama putus nyambungnya itu masih dalam lingkup 60 hari, yang sucinya itu kurang dari 15, itu semuanya nifas. Ya. Pokoknya catatan pentingnya kurang dari 15. Oke. Ini yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh, ini kebalikannya. Jika masih dalam lingkup 60 hari, terjadi masa suci minimalnya 15, maka darah kedua adalah haid. Sama kayak haid, masa minimalnya adalah 15. Nifas juga masa minimal sucinya 15. Jadi kalau misalnya kita nifas nih, misalnya nifas selama 40 hari ya, 40 hari nifas. Terus suci selama 16 hari. Kan udah lebih tuh, udah 15 ya. Terus keluar darah. Nah, darah yang kedua ini adalah darah haid. Karena sucinya sudah lebih dari 15. Oke. Baik, Ibu Afifah. Singkat dan padat jelas. Semoga ini menambah khazanah kita tentang diri kita sendiri gitu ya, karena emang itu terjadi di dalam diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan Kak Afifah. Sudah siap untuk menjawabnya satu persatu. Baik. Bentar ya. Saya ke atasin dulu deh si ininya.
slide-nya ya. Nah, ini tadi pertanyaan tentang urutan sholat. Kayaknya tadi udah kejawab tapi ya, tentang urutan sholat kalau mengkodok. Termasuk juga pertanyaan dari Atifah Nur Safa. Halo Sofa, semoga sehat selalu di sana. Nah, ini terkait tentang zuhur tetap sholat karena bisa dijamaah asar. Kalau posisinya pas subuh gimana ya? Soalnya subuh nggak bisa dijamaah sholat setelahnya. Ini tadi sempat kita bahas juga ya. Jadi tentang kodo ini bisa di waktu kapanpun, gitu ya. Jadi kalau misalnya sucinya di waktu subuh, ya berarti sholatnya subuh aja. Karena subuh nggak bisa dijamah dengan sholat apapun. Kalau posisinya pas subuh gimana ya? Soalnya subuh nggak. Oke. Jadi udah subuh. Subuh aja. Suci langsung. Iya. Jadi kalau misalnya dia suci di waktu subuh, setelah itu zuhur, habis itu maghrib ya, subuh, zuhur, maghrib, kan dia nggak bisa dijama kan, ya kan? Kalau di subuh nih sucinya, kita mandi ya subuh aja, karena kan emang nggak bisa dijama sama sebelumnya. Kita suci di zuhur, kita nggak bisa jama sama subuh. Di maghrib kita nggak bisa jama sama asar. Jadi dilihat darah berhentinya itu kapan. Bukan pas mandinya, bukan pas mandi, tapi darah berhentinya kapan. Jadi wayahna kalau suci subuh, mandi dingin-dingin gitu ya, pagi-pagi subuh. Kalau enggak, masak air panas. Oke, gitu Sofa. Semoga menjawab. Sekarang dari Fatimah Zuhro ya. Oke, halo Fatimah Zuhro. Semoga sehat di tengah pandemi. Bagaimana jika suci jam 12, tapi tidak memungkinkan untuk mandi junub dikarenakan sedang di sekolah atau kerja dan baru bisa mandi junub maghrib untuk sholat yang diganti, berarti zuhur, asar, dan maghrib gitu? Iya, semuanya. Maghrib, asar. Semuanya ya? Itu kan karena memang intinya adalah di mana darah kamu berhenti, di situ kamu sudah harus mulai mengganti sholat. Iya, betul. Ya. 100. Kayaknya saya udah bisa gantiin Ibu jadi pemateri, Bu. Oke. Enggak lah ya. Oke, Arinasa. Ada dari Arinasa, pertanyaan dari Arinasa. Selamat malam, Assalamualaikum. Kata Arinasa, perlu wudhu lagi nggak sih, Kak, kalau setelah mandi junub? Perlu wudhu lagi nggak? Perlu wudhu lagi atau enggak? Jadi, kalau misalnya dalam rentetan tadi kita mandi junub ya, dari niat sampai ke paling terakhirnya tadi, membasuh yang 3 kali itu, kalau selama itu kita tidak memegang kemaluan, maksudnya dari pas wudhu ya berarti, dari kan niat, mencuci tangan, membasuh kemaluan, berwudhu, ya kan? Nih di sini nih, berwudhu nih batasannya. Dari berwudhu sampai kita mengguyur 3 kali itu, kita tidak memegang kemaluan, nggak perlu wudhu lagi. Nah, kalau misalnya nggak pipis atau nggak kentut ya? Ya, nggak ada yang membatalkan intinya. Tidak ada yang membatalkan, itu tidak perlu wudhu lagi. Tapi biasanya orang kalau mandi itu, aduh kayak kurang bersih kalau semuanya nggak kena gitu ya. Jadi mau nggak mau, biasanya kadang suka kena. Ya wudhu lagi aja. Hati-hati. Oke, sip kalau begitu. Semoga menjawab, Arinasa. Sekarang ke teman kita di Yogyakarta, Nadia Eka Rahma. Kata Nadia, gimana nih kalau kita dulu pernah di waktu sholat 1 jam setelah azan. Dan kita belum melaksanakan sholat tersebut. Tapi udah lupa kapan aja, Cina. Mengkodonya gimana dong? Gitu. Terus ini masih panjang. Ya, jawab dulu nggak apa-apa. Ya, kalau kayak gitu, mau nggak mau memang harus diingat-ingat. Itu sama kayak misalnya buat orang-orang yang dulunya misalnya ya waktu SMP-nya itu suka nggak sholat ya. Misalnya belum kuat gitu imannya, jadi sholatnya suka bolong-bolong. Nah, pas SMA-nya itu dia udah mulai sadar, oh ternyata aku banyak utang sholat nih. Mau nggak mau, sholatnya itu harus terkata-kata, waktu itu aku kira-kira sholat apa ya yang belum ya, itu harus dicatat. Harus dicatat, jadi juga nggak cuman
kayaknya aku kurangnya cuma 5 deh. Kayaknya zuhur aku cuma 2 deh. Enggak, semuanya harus dicatat, ditulis. Aku kayaknya utang zuhur nih. Kalau misalnya kita ngerasa bener-bener lupa banget, ya udah kita ulang aja tuh 5 waktu sholat. Kita kode aja semuanya. Kalau emang bener-bener nggak bisa diingat. Tapi kalau masih bisa diingat-ingat, kayaknya zuhur deh. Ya udah berarti kita bayar utangnya zuhur aja. Dan harus dicatat berapa yang harus dibayar, berapa yang sudah dibayar. Sip. Kalau gitu kita lanjut masih dari Nadia Eka. Kalau udah angka akhir itu kan biasanya flag sangat jarang keluar. Jadi biasanya aku ngecek setiap masuk waktu sholat aja. Nah, kalau ternyata berhentinya setahu kita pas masuk waktu subuh, sedangkan pas masuk waktu isya dan mau tidur, kita tahu masih ada flag. Nah, bisa jadi kan dia bersih di sebelum waktu subuh. Pas masih ada waktu buat sholat isya tuh. Apa setelah sholat subuh harus mengkode isya atau gimana? Oh gitu. Berarti bisa kemungkinan pas lagi tidur darah udah suci ya? Udah nggak keluar. Kan? Ya. Nah, kalau kayak gitu berarti yang dikodok subuh, isya, yang ditunaikan subuh, isya, maghrib. Oke. Tapi kalau kondisinya nggak tahu pas kita mau tidur masih ada flag? Ya karena kan setelah kita bangun ternyata udah bersih. Berarti kan ternyata jadi kemungkinan waktu malam itu masuk ke isya ya? Nah, waktu sucinya itu antara isya ke subuhnya itu. Berarti kan itu masih masuk waktu sholat bisa sholat isya. Iya, karena isya kan berlaku sampai mau menjelang subuh ya. Baik. Betul. Nah, ini tentang Arsila. Arsila Salma yang bertanya di ujung room sana. Halo Arsila. Kak, keputihan itu termasuk najis atau enggak ya? Oke. Keputihan ya. Ini merujuk ke bukunya yang kita pakai ini. Di kitab Al-Ibana wal Ifadah ini ada di halaman 18-19 di bukunya. Jadi, keputihan itu masuknya ke rutubatul farji. Jadi, sesuatu yang lembab di kemaluan. Ya kan? Kalau keputihan, di buku ini dijelaskan, kalau dia keluarnya berasal dari luar, dalam artian gini, kan kemaluan kita otomatis dia akan selalu lembab, ya kan? Kemaluan itu akan selalu lembab. Kenapa? Karena kan fungsi lembabnya kemaluan itu agar tidak kering atau melekat gitu ya. Sama kayak air liur yang ada di mulut. Jadi fungsinya air liur itu kan biar mulut itu nggak kering dan berbau. Nah, fungsinya ada keputihan itu agar kemaluan kita itu tidak kering. Kalau misalnya keputihannya ini adanya itu di luar, asalnya dari luar, otomatis dia itu suci. Kalau misalnya masih bingung, kalau kita cek celana dalam, ternyata dia cuma sekedar basah, nggak ada lendir, itu dihukumi sama seperti keringat. Suci mutlak, tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau cuma keringat doang kan otomatis dia emang cuma lembab. Enggak, karena kan cuma lembab aja. Lembab emang dari luarnya gitu. Ya kan? Nah, kalau ternyata keputihannya itu dari dalam, otomatis kan dari rahim ya, rahim. Kalau keputihannya itu keluar dari dalam, berarti itu adalah najis dan membatalkan wudhu. Gitu. Jadi sifatnya sama seperti mazi. Nah, itu yang aku pengen tanyakan itu. Karena pernah mendengar tentang mazi, waji, mani ya? Mazi, wadi, mani. Iya sih? Ya, itu. Ya, gini, kalau mau nih, perbedaannya ya. Intinya tadi ya, kalau keputihannya dari dalam, dia itu najis, ya. Karena apa-apa yang keluar dari dalam itu najis, ya. Kalau dari dalam, cara bedainnya, kalau ternyata pas dicek celana dalam ada lendir itu kan dari dalam. Itu berarti keputihannya najis. Ganti sidi, wudu, sholat. Oke. Tadi ya, mazi, wadi, mani. Jadi, yang pertama, mani. Mani itu dia suci.
tapi harus mandi wajib. Ya, jadi kalau misalnya kita sholat, ini untuk yang mungkin yang sudah berumah tangga ya, misalkan sholat nih, ternyata di bajunya itu nggak sadar ada mani gitu ya. Nah, sholatnya itu diterima karena maninya itu suci. Tapi buat mereka yang mengeluarkan mani, itu harus mandi wajib. Gitu. Ini untuk mani. Terus yang kedua, mazi. Mazi ini kan sesuatu cairan yang keluar karena memang adanya syahwat. Nah, mazi ini dia itu najis. Dan ketika sholat itu harus dibersihkan, dibasuh kemaluannya, baru wudhu, baru sholat. Mazi, itu mazi ya. Jadi mazi itu nggak untuk laki-laki aja, tapi perempuan juga bisa, karena keluarnya cairan itu karena ada syahwat. Terus yang ketiga tadi wadi ya. Kalau wadi ini cairan yang keluar biasanya karena mengangkat sesuatu yang berat. Jadi karena mengangkat sesuatu yang berat, atau biasanya keluarnya itu setelah buang air kecil. Ini buat yang kadang suka nggak ngeh. Jadi kadang orang kalau misalkan setelah buang air kecil itu keluar cairan. Nah, cairan itu namanya wadi. Makanya kalau setelah buang air kecil, dianjurkan itu batuk atau berdahak kayak gitu. Jadi biar cairan dari dalam kemaluan itu, dari dalam vaginanya itu keluar benar-benar bersih. Jadi benar-benar wadinya keluar, karena wadi itu najis dan membatalkan wudhu. Takutnya kalau misalkan setelah kita buang air kecil, kita langsung bersih-bersih pakai celana dalam, pas pakai celana dalam ternyata wadinya baru keluar, nah itu otomatis najis, harus diganti. Gitu. Oke. Kedengeran nggak, Fah, suara? Mantul nggak suaranya? Kedengeran? Enggak mantul. Takut gak enak didengar suaranya nih. Ya, jadi ini ada apa namanya? Ada pertanyaan. Kedengeran? Kedengeran? Maaf nih, salah teknis. Jadi ini ada pertanyaan dari Dian juga. Halo Dian, yang kayaknya lagi sibuk di sana. Semoga sehat selalu. Ini tadi sebetulnya udah sempat ditanyain tentang kalau misalkan head itu untuk memastikan benar ya harus nunggu 3 waktu sholat, itu hukumnya gimana? Jadi udah sempat dibahas ya, Fa ya. Cuma mungkin ini tertinggal mungkin beberapa menit. Iya. Jadi untuk memastikan darah haid itu udah benar-benar berhenti atau belum, itu bisa menunggu sampai 3 waktu sholat. Kayak contohnya tadi, misalnya kita itu suci di waktu zuhur. Misalnya kita punya kebiasaan haid 8 hari. Misalnya ya, 8 hari. Ternyata kita udah selesai di 6 hari. Berarti kan orang biasanya 8 hari, udahlah tunggu aja. Nah, itu boleh. Kita boleh nunggu waktu sampai 3 waktu sholat. Karena takutnya kan nanti darah keluar lagi. Kalau kita sucinya di waktu zuhur, terus kita tunggu 3 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib. Kalau ternyata di maghribnya keluar lagi, ya otomatis masih haid. Tapi kalau ternyata di waktu maghribnya sudah selesai, nggak keluar nih dari zuhur, asar, maghrib, berarti dari zuhur kita harus ganti. Karena zuhur kita udah suci. Gitu. Oke, jadi ini mungkin akan nyambung, Fah, ke pertanyaan berikutnya dari Lestari. Lestari Heni Lestari. Halo, semoga sehat di sana, Heni. Nah, jadi ini juga berkaitan tentang biasanya head 7 hari, akhirnya dia karena ragu, toharohnya di hari ke-8, karena masih kadang ada suka flek mungkin. Kayak gitu. Boleh ya, kayak gitu ya? Patokannya atau harus 3 waktu sholat? Jadi, kalau mazhab Syafi'i sendiri itu, kita menghukumi suci atau enggak secara zohir. Bukan secara kebiasaan, secara zohir. Okay. Kalau misalnya kita emang punya kebiasaan seperti itu, tapi ternyata tiba-tiba di tengah-tengah kita udah suci nih, ya udah kita lihat, oh bener udah suci. Kalau masih ragu, tunggu 3 waktu sholat. Kalau ternyata setelah 3 waktu sholat darah nggak keluar lagi, ya udah otomatis mandi, kita kodok sholat yang tadi udah kita tinggalin karena nunggu. Gitu. Kalau ternyata keluar kalau ternyata keluar lagi, ya itu berarti masih haid. Jadi jangan ikut prasangka.
Karena kalau kita ngikutin prasangka, kadang antar juga keluar lagi, ternyata nggak keluar. Sholatnya udah banyak utangnya. Oke, jadi intinya tadi kayak gitu juga ya. Ini karena ini hukumnya adalah zohir, ketika dia melakukan sholat, terus pas udah sholat keluar lagi, sholat yang kedua pun dimaafkan, maksudnya ya nggak dosa gitu kan. Ya itu dari Heni seperti itu. Semoga kejawab ya Heni ya. Ini dari Naila berikutnya. Pak, kalau aku nih kan santri pondok, punya kewajiban untuk ziyadah hafalan setiap subuh setiap hari. Kalau aku head itu gimana? Kan kata kakak tadi harusnya diganti murojaah, tapi kan dari sekolah mewajibkan ziyadah. Kalau kayak gitu gimana ya kak? Kalau kayak gitu kan berarti niatnya untuk ilmu ya. Niatnya kan belajar. Berarti itu masuk ke bagian ulama yang lain. Jadi kita diperbolehkan dengan niat menuntut ilmu itu diperbolehkan. Tapi bukan ngikut ke dalil mazhab Syafi'i, tapi ikut mazhab yang memang memperbolehkan. Karena itu kan masuknya ke bagian dalam menuntut ilmu. Jadi boleh. Kalau bisa, Qur'annya nih yang perlu diiniin. Kalau bisa Qur'annya yang pakai Qur'an terjemah. Gitu. Karena itu mau nggak mau kan. Urusannya menuntut ilmu. Oke. Ini kayaknya mulai masuk ke istihazoh ya. Masih dari Nadia Rahma. Ini kayaknya ingin bertanya kembali. Berarti patokannya hari kebiasaan atau batas 15 hari sih sebelum istihazoh? Berarti patokannya hari kebiasaan atau batas 15 hari sih Kak sebelum istihazoh? Itu gitu intonasinya ya. Patokannya itu sebetulnya kebiasaan atau batas 15 hari istihazoh tuh dihitungnya. Jadi gini, kalau misalnya di bulan Januari ya, atau di bulan-bulan sebelumnya kita punya kebiasaan haid itu 7. Misalnya contohnya 7. Ternyata di bulan ini nih, misalnya sekarang bulan Juli ya. Iya, bulan Juli. Soalnya di bulan Juli ini ternyata haidnya 10 hari. Ya kalau masih di bawah 15 itu masih haid, walaupun dia di luar kebiasaan. Gitu. Jadi walaupun itu berbeda sama kebiasaan kita, selama dia dalam lingkup 15 hari, yang masa maksimal haid, itu nggak perlu khawatir. Itu haid. Ya. Nah, yang perlu dikhawatirkan, kalau darahnya itu keluar lebih dari 15. Nah, ini yang perlu di garis bawah. Kalau ternyata darahnya keluar lebih dari 15, otomatis itu ada darah haid yang bersambung dengan istihadah. Cara membedakannya dilihat dari masa kebiasaannya tadi. Kalau dia punya siklus yang berulang, 789, 789, 789, pas dia istihadah, berarti balik lagi ke 7. Tapi kalau dia nggak hafal nih, bulan kemarin 4, bulan sebelumnya 5, 6, ya berarti lihat dari bulan terakhir sebelum dia istihadah. Kalau misalnya bulan terakhir sebelum dia istihadahnya 7 hari, berarti pas istihadah itu yang diambil haidnya cuma 7. Lebihnya istihadah. Gitu. Paham? Oke, iya. Ini semoga juga dipahami oleh yang bertanya ya. Nadia Eka again. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Andi. Kak, misalnya saya istihadah 3 hari. Setelah itu bersih. Tidak ada lagi darah yang keluar. Nah, selama 3 hari itu kan tetap wajib ibadah sholat. Lalu, apakah setelah itu tetap wajib mandi bersih? Dipahami nggak? Saya istihadah 3 hari, setelah itu bersih. Iya. Oke, tidak ada lagi darah yang keluar nih. Nah, selama 3 hari itu kan tetap wajib sholat, ibadah, puasa gitu-gitu kan ya. Apakah kalau istihadahnya udah selesai, itu harus mandi junub lagi, mandi bersih lagi, atau ya udah deh, alhamdulillah udah kelar istihadahnya, nggak usah mandi juga, yang penting kelar gitu. Istihadah itu beda sama haid. Jadi kalau haid itu kan hadas besar ya, hadas besar. Dan ketika selesai, ketika telah suci harus mandi junub, harus mandi wajib. Kalau istihadah berarti
setelah selesai, dia nggak perlu mandi. Karena dia kan kayak keputihan, kayak mazi, kayak wadi. Jadi setelah selesai, ya udah kayak biasanya aja. Nggak usah mandi lagi karena dia bukan hadas besar tapi hadas kecil. Tapi kalau istihadah kan termasuk ketika istihadah itu pun setiap sholat aja kita ganti untuk bersih-bersih ya? Iya, syarat orang istihadah itu melakukan ibadah adalah harus telah masuk waktu sholat. Jadi misalnya nih, azan zuhur jam 12. Kita nggak boleh nih sebelum jam 12 udah ke kamar mandi, udah bersih-bersih. Terus misalnya jam 12 zuhur. Sebelum zuhur, kita bersih-bersih dulu gitu ya. Bersih-bersih dulu, segala macam dulu. Biar nanti pas azan, kita langsung sholat. Enggak. Kalau istihadah itu harus nunggu waktu sholatnya masuk dulu nih. Nunggu azan, baru otomatis kita ke kamar mandi, bersih-bersih ganti pembalut, langsung sholat. Oke, baik. Bisa dipahami ya teman-teman. Semoga ini juga menambah lagi wawasan. Ternyata masih ada pertanyaan dari Safira. Ini gara-gara tadi bahas-bahas keputihan. Jadi ini keputihan yang dari luar sama dari dalam bedanya apa? Katanya bukannya keputihan dari dalam semua. Dari dalam vagina gitulah ya. Kalau ini ngomongin belak-belakan mah. Kalau perbedaan mungkin kurang paham ya. Karena itu kan masalah medis. Tapi kan kemarin sempat nanya sih sama Mas Pupu Bidan. Jadi perbedaannya itu, kalau misalkan keputihan yang dari luar itu, dia fungsinya hanya sekedar melembabkan. Kalau cara bedainnya, dilihat dari tadi, celana dalam. Kalau misalkan celana dalamnya cuma basah, tidak ada lendir, otomatis dia emang lembab di situ aja. Emang dari luar gitu. Jadi kayak kita nih keringetan gitu otomatis ya. Kayak kita keringetan. Kalau cuma kayak keringet, cuma basah doang di celana dalam tanpa ada lendir, itu otomatis hukumnya sama kayak keringat, suci, jadi nggak perlu wudu, dan celana dalamnya masih bisa dipakai, gitu ya. Kalau misalnya ternyata dari dalam, kalau dari dalam katanya itu ada lendirnya, ada bedanya ada lendirnya. Kalau pas kita cek, oh ternyata nih ada lendirnya nih, oh berarti itu dari dalam. Kalau dari dalam berarti celana dalamnya harus diganti atau panty linernya harus diganti. Terus wudu lagi. Oke, ya. Ini kayaknya, ini saya dari tadi senyum-senyum tuh, Fa. Gara-gara ini problemnya ada ibu-ibu nih ya. Ibu yang tanya nih. Apa namanya, terkait mazi. Ini harus mandi junub ya kalau mazi. Kalau setelah beberapa saat mandi wajib dia keluar lagi, si mazi ini, apakah harus mandi junub ulang? Jadi kan mazi ya. Sekali lagi ya, jadi kalau mani itu suci, tapi harus mandi besar. Ya, mani suci, tapi harus mandi besar. Kalau mazi, dia najis, cukup wudu aja. Nggak perlu mandi. Jadi buat mereka-mereka yang mungkin karena ada suatu hal akhirnya keluar cairannya karena syahwat ya. Karena syahwat atau karena ada sesuatu ya intinya ya. Nah itu cukup dibersihin aja, cukup dibasuh kemaluannya, ganti celana dalamnya, wudu. Nggak perlu mandi. Ini ibaratnya gini, kalau mau ngomong vulgar aja nih ya, kalau kerangsang gitu istilahnya kan, kemudian dari rangsangan itu keluar sesuatu dari vagina, itu nggak usah mandi junub Bu Ibu gitu. Cukup dibersihkan saja atau berwudu. Ya, begitu. Berbeda dengan mani. Karena ternyata perempuan juga punya mani kan ya, Fah ya? Kecuali kalau untuk laki-laki yang setelah mazi, keluar mani. Ya mau nggak mau mandi. Ya, yang punya laki-laki di rumahnya dikasih tahu. Nah, ini termasuk gini juga. Ini mah berbicara tentang berhubungan suami istri kayak gitu kan. Habis mandi junub, terasa ada yang keluar lagi dari vagina, itu harus mandi lagi atau enggak? Terus karena kan kita juga tadi nggak bisa nih ngebedain mani dan mazi itu apa bedanya, itu sih sebetulnya, Fah. Kalau kayak gitu berarti harus tanya dokter sebenarnya ya. Sebenarnya kalau mazi sama mani
itu kalau dari medis ya yang aku tahu itu beda, dari segi baunya juga beda, dari segi cairannya juga beda. Tapi karena mungkin aku nggak mengalami kali ya, jadi belum sampai tahap itu. Jadi kalau mani itu ya aku tahu itu dia cairannya kan kental ya, cairannya kental terus baunya itu khas. Apa sih, kayak telur gitu bukan sih? Baik clean. Oh, iya. Nggak tahu deh. Bisa tanya ke dokter apa perbedaannya, bisa tanya ke bidan perbedaannya apa. Jadi kalau kita bisa tahu perbedaannya, jadi bisa tahu menghukuminya harus seperti apa. Yang aku tahu mani itu lebih kental cairannya Ya. dan baunya juga. Dan ini mau memastikan Fah. Tadi baunya gimana? Katanya sih ya baunya kayak telur. Tahu deh. Ya, dan mau memastikan juga perempuan itu punya mani atau enggak. Karena kalau setahu saya, kenapa muncul istilah mazi, wadi, dan tadi mani itu karena perempuan juga punya gitu. Nah, kalau itu kurang paham. Yang aku tahu wadi, mazi, keputihan. Gitu. Kalau untuk mani sendiri, kurang tahu deh kalau itu. Di luar ininya, pahamnya. Soalnya ya ada yang mengatakan memang ini Sofa juga kebetulan bilang khusus laki-laki nggak sih mani gitu katanya. Tapi dulu sempat pas 2 MTS pernah dibahas juga katanya kemungkinan 2 MTS juga belajar begitu. Mani itu nggak tahu kenapa dulu karena kan problem perempuan ya dekat dengan istilah mani, mazi, wazi itulah intinya kayak gitu. Sempat dengar itu mani juga dimiliki oleh perempuan, tapi memang tidak sekentara laki-laki kayak gitu. Nah ini mangga teman-teman bisa dipastikan lagi nanti ya. Kalau untuk gimana spesifikasi ciri-ciri ya bisa ditanyakan dengan mereka-mereka yang lebih paham. Bu bidan atau bu dokter. Oke. Nih, jadi kalau ternyata udah mandi junub, habis berhubungan terus ternyata ngerasa ada yang keluar lagi dari vagina, itu harus mandi junub lagi nggak? Kenapa? Kenapa Tom bisa diulang? Kalau setelah berhubungan, kalau katanya ada kan yang bertanya nih, setelah berhubungan, kemudian mandi junub, ternyata yang keluar ada merasa yang keluar lagi dari vagina kita, apakah harus mandi junub lagi? Kalau misalkan yang keluar adalah mazi, ya cukup dibersihin aja. Cukup dibasuh, dibersihkan, ganti celana dalam, wudhu, sholat. Gitu. Jadi yang perlu di garis bawah di sini, kita harus tahu dulu itu cairan yang keluar apa. Kalau mazi dan wadi, cukup dibersihkan. Ya kan, cukup dibersihkan, habis itu wudhu, sholat. Tapi kalau ternyata perempuan ternyata bisa keluar mani juga, itu aku kurang paham ya. Kalau ternyata emang bisa keluar mani juga, ya otomatis harus mandi. Ada di kolom chat ya penjelasannya, dan terima kasih untuk yang sudah menambahkan. Dibaca aja, saya nggak sanggup. Oke, ini halo Zahra, terima kasih sudah bergabung. Zahra, misalnya katanya kata Zahra kalau setelah haid dicek nggak keluar lagi, tapi setelah beberapa waktu sholat dan beberapa hari ke depan ternyata keluar cairan keruh, bentuknya keruh. Apakah langsung disebut istihadah atau itu masih haid? Ngitung berarti ya ini ya. Jadi tadi kan keruh itu masih masuk dalam darah haid ya. Kalau ternyata cairan keruh yang keluar itu masih dalam lingkup 15, itu berarti masih haid. Tapi kalau cairan keruhnya keluar di luar 15 hari, itu berarti istihadah. Dilihat dari hari keberapa dia keluar. Oke, sip. Makasih, Fah. Ini terakhir, Arinasa kembali, kalau sudah menopause lalu keluar darah, itu dihukum istihadah ya, Kak? Misalnya setelah ke dokter ketahuan karena ada kista. Gitu. Kalau berarti kan dia sudah dia keluar darah bukan di masa-masanya dia haid. Otomatis darah yang keluar adalah darah istihadah. Karena memang sudah menopause gitu kan, sudah melewati
masanya dia haid. Kalau kalau menjelang, biasanya kalau menjelang menopause itu ada yang dia haidnya sampai sekian lama. Biasanya menjelang menopause itu ada yang cuma 3 hari, 5 hari. Pas mau deket-deket banget nih, itu ada yang sampai 10, 13. Nah, kalau masih menjelang, dalam artian dia masih ada masa haidnya, selama masih 15, yaitu masih haid. Tapi kalau dia udah benar-benar berhenti nih, udah dikatakan emang dia benar menopause, terus karena emang ada suatu penyakit, itu dipastikan istihadah. Karena istihadah itu darah yang keluar karena ada sebab tertentu. Bisa jadi karena ada kisa, miom, serviks, atau segala macam. Oke, termasuk pemakaian KB. Ya. Oke, sudah terjawab ya. Arina, saya tadi juga langsung mempertanyakan kembali itu. Dan teman-teman kayaknya ini udah hampir larut malam. Saya kayaknya harus membatasi juga jumlah pertanyaan. Kalau misalkan ingin bertanya, kalian bisa bertanya lebih lanjut di IG-nya Kolak ya, Kolak Spesial, @kolak spesial. Nanti juga insya Allah ini dari Kak Afifah boleh dibagi ya poin-poinnya ya. Ahlan, silahkan di-share. Oke, nanti kita akan sediakan link dan linknya ada di media sosial kita. Gitu. Oke teman-teman, makasih banyak. Ini nggak nyangka juga sih. Seru ya. Semoga nggak bete. Besok masih ada pertemuan lain. Tolong untuk apa tuh namanya, semuanya keluar dari persembunyiannya di balik videonya, teman-teman. Karena kita akan berfoto bersama. Oke, kita akan berfoto bersama. Silahkan dibuka. Mana wajah cantiknya? Terima kasih sekali lagi saya atas nama panitia dan juga mungkin dari Kak Afifah ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang malam hari ini ya Allah sampai malam-malam gini ditongkrongin gitu ya. Alhamdulillah pemateriannya dan isi materinya sangat relate dengan kehidupan kita. Gitu, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan dan dihadirkan pada malam hari ini. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, dan setiap kejadian adalah pembelajaran. Terima kasih. Kita berfoto terlebih dahulu. Tersenyum. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Taruh dulu di sini. Sekali lagi. Di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada mukanya Ashfa, ada Putri Sekarmati, ada Syifa. Boleh dibuka lagi mukanya. Ada Iva, ada Ilmi. Boleh dibuka. Kita 1, 2, 3, cekrek lagi. Ya. Terima kasih ya teman-teman sekali lagi yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Saya selaku moderator juga memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang sudah bertahan dan masih penasaran dengan kajian besok yang ingin mempersiapkan kembali rumah tangganya menjadi lebih harmonis, berasa jadi pengantin baru terus, atau ingin mempersiapkan pernikahannya supaya sakinah mawaddah warahmah ilal jannah. Terus tentang filsafat kurban nih juga ya, yang mau berkurban boleh, itu materinya ada di sini pemirsa. Saya sekali lagi berterima kasih dan memohon maaf. Kita tutup